Tapi menurut saya sih, karena ini aturan partai, partai yang minta kembali, ya kembaliin aja gitu. Seharusnya sih dan sebaiknya bergabung dengan Kaisang di PSI gitu, sehingga memang semakin kuat PSI dan memang menjadi center point keluarga Jokowi ya. Keluarga Jokowi itu tidak dibantu oleh PD Perjuangan untuk besar, ya salah lah ya. Karena kan apapun itu butuh partai politik untuk maju ke kancah eksekutif gitu. Nah, PDI Perjuangan memberikan itu semua. Halo Tribuners, jumpa kembali dalam Tribun News on Focus bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, beberapa waktu lalu, Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Bobi memimpin barisan pengusaha pejuang mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Gibran di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Rabu 8 November kemarin. Beberapa petinggi PDIP sudah merespons terkait keputusan Bobi mendukung Capres-Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju tersebut. Sebab hingga kini, Bobi masih terdaftar sebagai kader PDIP. Ganjar Pranowo menyebut seharusnya Bobi mendukung dirinya sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP. Pada 6 November 2023, Bobi sebenarnya sudah dipanggil ke kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta. Setelah menghadap Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, Bobi irit bicara. Komarudin sendiri menyebut bahwa Bobi ini meminta izin untuk masuk ke tim pemenangan Prabowo Gibran, namun ditolak oleh Komarudin. Itu karena PDIP melarang kadernya bermain dua kaki. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, yang mempersilahkan, tapi lagi-lagi Bobi diminta untuk mengundurkan diri dari PDIP dan mengembalikan KTA. Bendahara Dewan Pimpinan Cabang PDIP Medan, Boy Dohak Kapanjaitan menilai Bobi Nasution tidak beretika atas dukungannya kepada Prabowo Gibran. Kemudian Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP, Jarod Saiful Hidayat bahkan menyebut Bobi sudah otomatis bukan bagian dari keluarga PDIP lagi. Dan keluarga Presiden Jokowi yang diminta mengembalikan KTA PDIP lebih dulu, yakni Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres Prabowo. Tribuners, kita akan membahas terkait hal ini bersama dengan analis komunikasi politik Henry Budi Satrio yang sudah bersama kita secara virtual. Halo, apa kabar Bang Henry? Apa kabar, Guan? Sehat ya? Sehat. Gimana kabar Abang? Alhamdulillah. Baik-baik, Guan. Betul, menuju Pilpres 2024 ini sepertinya keluarga Presiden Jokowi ini memang menjadi sorotan nih Bang. Nah, Bang, ini ngomongin soal Wali Kota Medan nih Bang. Bobi Nasution baru saja mendeklarasikan dukungan sebagai pendukungnya Prabowo dan Gibran. Di sisi lain, PDIP meminta Bobi untuk mengembalikan KTA nih. Bagaimana tanggapan Abang? Ya, kalau itu kan memang urusannya PDI Perjuangan ya, dan harusnya Bobi maupun Gibran ya kalau diminta mengembalikan ya kembalikan aja gitu kan. Kan pasti saat ini merasa di atas angin dan sudah besar, maka uh, I don't think they will need support from PDI Perjuangan lagi ya. Jadi kalau menurut saya sih, jadi kembalikan aja, kan sudah menjadi wali kota dari PDI Perjuangan ya, dan sekarang tidak patuh sama partai, ya ikuti aja tuh partai yang berlaku gitu. Atau memang sebetulnya eh, Mas Bobi itu belum bisa lepas dari dukungan PDI Perjuangan, itu beda beda soal ya. Tapi menurut saya sih, karena ini aturan partai, partai yang minta kembali, ya kembaliin aja gitu. Sekaligus juga kan jadi contoh ya buat rakyat Indonesia. Kalau memang sudah tidak pas ya kembalikan saja gitu. Oke, tapi kan sebenarnya Bobi meminta untuk tetap di PDIP Bang ke Komarudin. Gimana nih menurut Abang? Ya kan udah ditolak sama Bang Komarudin Watubun ya. Jadi sebaiknya ya ikutin aturan partai aja gitu. Atau emang mungkin ya Mas Gibran dan Bang Bobi tuh ingin dispesialkan karena anak. Ya, ini Halo, kan tentu gimana gimana? akan berdampak nih Bang pada posisi Bobi di PDIP. Kabar terbarunya nama menantu Jokowi ini sudah dicoret nih dari kader nih.
kalau dia mau pindah, nah seandainya nih Bobi pindah, bagusnya dia berlabuh ke parpol mana menurut Abang? Oh, kalau menurut saya seharusnya sih dan sebaiknya bergabung dengan Kaisang di PSI gitu sehingga memang semakin kuat PSI dan memang menjadi center point keluarga Jokowi ya. Kalau menurut saya sih kalau mau ya kuat di sana. Nggak apa-apa kan sudah ada lebih dulu kan PDI Perjuangan juga Mbak Puan, ada Mas Nanan ada di sana, kemudian di Demokrat kan ada Mas Ibas, ada Mas Ahaye gitu. Kemudian ada Kaisang sebagai ketua umum PSI, ada baiknya Mas Gibran dan Mas Bobi itu pindah ke PSI gitu. Jadi semakin kuat kan PSI sudah menampung anak Jokowi gitu. Oke, jadi PSI jadi partai dari keluarganya Jokowi nih ya, Bang ya? Kalau Mas Oke. Ahaye atau Mas Ibas kan membesarkan Demokrat. Kemudian keluarga Ibu Mega juga membesarkan PDI Perjuangan ada di sana. Ya kalau kemudian mau berpartai, alangkah baiknya memang satu keluarga itu satu partai. Jadi saran saya ya masuk PSI aja. Karena kan ketuanya sudah Mas Kaisang tuh. Jadi menurut saya sekalian membesarkan dan memperkuat PSI menurut saya. Nah, oke. Nah, untuk kita bakal bahas soal dampak politiknya nih buat PDIP ataupun Gibran yang maju Pilpres dengan kejadian Bobi mendukung Prabowo Gibran dan menambah daftar panjang keluarga Jokowi yang melawan PDIP. Gimana nih Bang? Menurut Abang dampak politiknya? Besar pastinya ya rakyat Indonesia yang pertama tidak suka dengan orang yang tidak tahu terima kasih ya. Pasti ada resistance di sana. Kemudian tokoh Malin Kundang itu sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi pasti akan ada resistensi yang lumayan besar gitu. Apalagi tidak normal kan perjalanan politiknya justru dibantu, dibesarkan gitu. Kemudian meninggalkan. Memang ada yang mengatakan bahwa oh keluarga Jokowi itu tidak dibantu oleh PD Perjuangan untuk besar ya. Salah lah ya. Karena kan apapun itu butuh partai politik untuk maju ke kancah eksekutif gitu. Nah, PDI Perjuangan memberikan itu semua. Jadi walaupun terlihat kuat karena ada kekuatan dari Pak Jokowi di tim Pak Prabowo, bukan berarti Pak Prabowo bisa melenggang mudah menang gitu ya. Tapi juga bisa dilihat bahwa perjuangannya itu masih arus panjang. Kalau dari cerita di Amerika Serikat misalnya, Hillary Clinton dibantu atau dipromosikan oleh Obama juga tetap masih kalah ya. Karena biasanya akal sehat akan sangat berperan di dalam penentuan pemenang dari pemilihan presiden gitu kan. Makanya saya katakan ini bukan anak muda, mereka ini anak presiden. Beda antara anak muda dengan anak presiden. Kalau anak muda itu harus berjuang tanpa privilege. Ini kan berjuangannya semuanya tentang privilege. Oh, pengusaha yang sukses. Oh, usahanya sangat maju dan lain-lain. Ya, come on lah. Karena kan semuanya dia sebagai anak presiden. Jadi wajar kalau kemudian banyak netizen, banyak masyarakat menolak menyebut anak-anak Jokowi anak muda, lebih tepat disebut sebagai anak presiden. Dan satu lagi kemarin berkembang tagar kami muak ya di jagat media sosial itu sebagai protes ya dari masyarakat tentang munculnya lagi semangat nepotisme yang mengeliminir semangat reformasi hanya dalam beberapa waktu setelah reformasi berlangsung. Oke. Tadi kan untuk itu dampak politik untuk Gibran. Untuk dampak politik bagi PDIP-nya sendiri gimana nih, Bang? Oh gini PDI Perjuangan ya, Ya. gini. Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan itu lebih sukses dari ayahnya Bung Karno dalam membesarkan partai politik. Bahkan sampai hari ini di bawah kepemimpinan Ibu Mega
belum pernah ada yang bisa melampaui elektabilitas PDI Perjuangan sebesar 33,33%. Jadi sampai hari ini belum ada. Kemudian gini, Gwen, Bung Karno ya punya ajaran gitu ya. Ajaran Bung Karno ini bisa nih dipelajari oleh banyak orang. Nah, oleh Ibu Mega, ajaran Bung Karno ini diwadahkan, dijadikan badan dalam bentuk partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Nah, selama kadernya mengikuti ajaran PDI Perjuangan, hidup nih partai. Partai ini pernah menjadi oposisi, pernah menjadi penguasa. Itu mereka punya pengalaman yang demikian dahsyatnya. Kan sebagai oposisi, waktu itu oposisi Demokrat ya, oposisinya Pak SBY, mereka justru sangat kuat gitu. Jadi kalau kemudian ditanya kira-kira efek elektabilitas atau efek politik ditinggal Jokowi dan anak-anaknya, partai ini mengandalkan akar rumput biasanya, tidak terlalu mengandalkan kekuatan dari tokoh-tokoh tertentu kecuali yang memiliki darah Bung Karno, gitu kira-kira, Gwen. Oke, berarti garis besarnya sepertinya tidak begitu berpengaruh signifikan begitu ya Bang ya? Iya, iya, tidak berpengaruh, Gwen. Bahkan eh, begini, nah ini datanya data KPU nih, bukan datanya Oke. Henry Satrio. Tahun 2019, pada saat kepuasan dari Pak Jokowi sedang tinggi-tingginya, ya, berapa kira-kira Pak Jokowi bisa memberikan kotel efek kepada PDI Perjuangan di 2019 pada saat kepuasan publik ke Pak Jokowi lagi tinggi-tingginya. Berdasarkan hasil KPU, hasil pemilu 2019 hanya 0,38%. Nah itu loh, Bang. Segitu aja, 0,38% pengaruhnya Pak Jokowi di periode kedua untuk PDI Perjuangan. Nah, itu saya tegaskan, saya garis bawahi, itu bukan datanya Kedai Kopi, bukan Tapi datanya data Henry KPU Satrio, ya? itu data pemilu. Jadi hasil pemilu, data KPU gitu. Jadi 0,38% itu menurut saya sebetulnya tidak cukup memiliki kotel efek untuk PDI Perjuangan. Kira-kira gitu. Oke. Nah, gitu ya, kita mau membahas soal strategi politik nih. Mungkin apakah mungkin dengan dimintanya dikembalikannya KTA Gibran dan juga Bobby, apakah ini menjadi strategi politik yang sedang dimainkan oleh mungkin PDIP atau mungkin dari pihak-pihak tertentu? Gimana Abang melihatnya? Ya, jadi kan hingga saat ini PDIP ini meminta agar nggak cuma Bobby tapi juga Gibran yang maju sebagai cawapres Prabowo ini mengembalikan KTA karena sudah dianggap tak lagi sejalan nih dengan PDIP. Abang melihatnya apakah ada strategi politik yang sedang Oh, dimainkan, Bang? kalau Gibran kan sudah pamit ya ke Mbak Puan. Jadi Oke, memang karena sudah pamit harusnya mengembalikan KTA gitu ya. Kemudian apakah strategi politik? Menurut saya PDI Perjuangan tidak pernah menginginkan baik itu Jokowi dan keluarganya, Gibran dan Bobi untuk meninggalkan PDI Perjuangan. Justru PDI Perjuangan memberikan fasilitas luar biasa kepada keluarga Jokowi, ya, termasuk bisa maju ke wali kota, sehingga menurut saya tidak pernah ada dalam pikiran PDI Perjuangan kader-kadernya dia ini, kader-kader karbitan muda yang baru datang ini tiba-tiba meninggalkan PDI Perjuangan. Menurut saya sih tidak pernah ada keinginan untuk itu, tapi ya ini kan secara sadar Mas Gibran dan Mas Bobi meninggalkan PDI Perjuangan ya, gitu. oke. Nah, kita bicara lagi soal keluarga Jokowi, Bang. Tapi yang kali ini yaitu soal Anwar Usman. Nah, putusan MK kan menyatakan bahwa Paman Gibran ini terbukti melakukan pelanggaran etik berat nih dan diganjar pencopotan dari jabatan Ketua MK. Dan kemarin udah ada penggantinya nih, Bang. Nah, dari sisi politik, siapakah Bang yang diuntungkan atas putusan MK kemarin? Ya, ya itu yang diuntungkan hanya Mas Gibran dan Pak Prabowo ya. Tapi untuk Indonesia itu rugi sekali karena ada sebuah peraturan
yang ternyata melanggar etik, tapi kemudian dimanfaatkan gitu ya. Jadi ya Indonesia dirugikan, tapi kalau kemudian kan banyak ya ada pihak-pihak yang mengatakan Mas Gibran sebaiknya mundur gitu. Itu sih susah banget, itu lebih mudah meminta Pak Prabowo mundur kali dibandingkan meminta Mas Gibran mundur gitu, karena nasionalismenya Pak Prabowo kan lebih panjang daripada Gibran ya. Gibran tuh Ya. baru 36 tahun, Pak Prabowo sudah 72 tahun. Jadi ini sebuah sejarah yang buruk ya dalam perjalanan Indonesia gitu ya. Udah gitu Pak Anwar Usman yang dicopot dari ketua itu nampaknya dia tidak punya rasa bersalah sama sekali tuh, telah menghasilkan sebuah keputusan bobrok ya yang berdampak buruk buat Indonesia gitu. Dan ini memang terus-menerus harus diulang-ulang, Wan, supaya eh, masyarakat juga terus mengingat bahwa ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Misalnya begini ya, itu kan sudah diketok palu bahwa bansos akan digulirkan dari Januari sampai Juni. Kan pertanyaan besarnya, kok kenapa bansos digulirkan mirip dengan perhelatan Pilpres 2024 secara dua putaran gitu ya. Jadi kan beberapa catatan nih. Yang pertama, berarti penguasa juga memahami kecil kemungkinannya dia bisa menang satu putaran, makanya disiapkan bansos sampai dua putaran untuk dua putaran. Kemudian alasan yang kedua, eh, ini sulit juga dikalahkan lawan-lawannya, makanya perlu ada bansos untuk membantu promosi dari jagoan penguasa gitu. Yang ketiga nih, ini mudah-mudahan nggak terjadi. Ditakutkan akan ada gejolak ya akibat keputusan dari MK dan MK sehingga bansos ini bisa digunakan untuk eh, meredam bila ada gesekan atau protes dari masyarakat terkait hasil pemilu yang dianggap tidak adil. Gitu kira-kira, Wan. Oke. Nah, untuk soal keputusan MK mencopot Anwar Usman sebagai ketua MK ini, kalau dari sisi politik, apakah ada pasangan capres-cawapres mungkin yang diuntungkan karena persepsi publik kan jadi negatif nih kepada Anwar Usman dan juga keluarganya yang bersangkutan? Iya, sebetulnya juga apa ya, keputusan MK itu kan juga tentang tuh, Wan. Karena ada pelanggaran etik berat gitu, cuma yang dicopot hanya jabatan fungsionalnya aja, tapi dia Iya, masih tetap boleh menjadi hakim ya. hakim. Ya. Jadi menurut saya itu buruk sekali. Bukan buruk ya, menurut saya sih tanggung ya. Dan secara moral seharusnya langsung berhenti gitu. Tapi lagi-lagi eh, kelihatannya Anwar Usman tidak ingin membebani Pak Jokowi ya dengan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri dia mungkin eh, merasa membebani Pak Jokowi karena angka pengangguran akan nambah satu orang gitu. Makanya dia nggak mau tuh mundur ya. Jadi memang apa ya, mahkamah keluarga atau keluarga ini sih memang harus diingatkan ya bahwa Indonesia itu bukan tentang keluarga mereka tapi tentang kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia gitu. Oke. Nah, bersamaan dengan putusan MK nih Bang, sekarang Ketua BEM UI mengatakan bahwa dirinya diintimidasi nih karena menyuarakan penentangan terhadap putusan MK dan patroli polisi di DPC PDIP Solo. Abang melihat ini apakah sebagai bentuk penggunaan alat negara untuk memenangkan calon tertentu apa gimana? Ya kalau benar yang disampaikan Melki ya, demikian ya itu Ya. harusnya tidak boleh dilakukan. Bahkan kan ada itu ada patroli DPC Solo dan lain-lain. Eh, Tidak boleh demikian. Maka terima kasih makanya untuk Tribunnews hal ini harus tetap diulang-ulang bahwa ada usaha-usaha untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pilpres 2024 yang mungkin bila paslon ini menang misalnya tidak membuat Indonesia makin maju menurut saya. Oke.
Bang, pemilu kali ini kan terkesan hanya menonjolkan perseteruan di dua kubu nih Bang, yaitu antara Ganjar dan Prabowo. Nah, dengan adanya perseteruan ini Bang, apakah bisa menguntungkan bagi pasangan Anies dan Caimin? Nah, pemilu kali ini kan terkesan hanya menonjolkan perseteruan di dua kubu Bang, yaitu antara Ganjar dan Prabowo. Nah, dengan adanya perseteruan dua kubu ini Bang, apakah bisa menguntungkan bagi pasangan Anies dan Caimin? Sebetulnya sangat bisa, terutama bila mereka memanfaatkan momentum yang ada. Apa momentum itu? Misalnya munculnya nepotisme ya, itu bisa menguntungkan pasangan Anies dan Muhaimin. Kemudian juga isu Palestina kemarin itu juga bisa menjadi momentumnya Anies Baswedan karena kan tidak ada calon presiden lain yang hadir selain Anies Baswedan. Hanya memang hati-hati juga di kubu Anies banyak yang mengatakan bahwa di kubu Anies ya Ya. yang terjadi di Jakarta itu bisa terulang di Indonesia. Nah itu perlu diingatkan belum tentu karena waktu di Jakarta banyak momentum-momentum lain yang meningkatkan elektabilitas Mas Anies tapi justru menurunkan elektabilitas Pak Ahok. Tentunya misalnya seperti blunder Mas Ahaye dan Silviana Murni pada saat debat, kemudian juga kemunculan dari Antasari Azhar ya, dan tentu saja slip tangnya Pak Ahok gitu ya. Nah, tergantung nih apakah Mas Anies kemudian bisa memanfaatkan momentum-momentum kalau memang maka nanti masa depan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang Henry atas pandangannya dan juga waktunya, Bang. Sama-sama. Terima kasih ya. Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan Sama-sama. sehat Thank you. selalu. Ya, Tribuners, itu dia pembahasan kita di Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus Tribun News on Focus lainnya tentunya dengan topik dan narasumber yang menarik. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.